Kenalin, nama aku Rani Rahmawati. Di sini aku bakal ceritain kegiatan diklat gabungan sekolah dan penguatan karakter pelajar Pancasila SMA Negeri 1 Pegandon 2022. Nah, gimana sih keseruan aku di sana? Tonton video sampai akhir ya. For your info, kegiatan ini dihadiri dari beberapa organisasi di SMA. Ada MPK, OSIS, Pramuka, dan PMR. Karena situasi yang masih nggak memungkinkan, jadi tiap organisasi hanya perwakilan beberapa orang saja yang ikut ke diklat gabungan ini. Diklat ini dilaksanakan di Barak Militer Bantir Sumowono, Semarang. Kalau kalian agak asing dengan tempat ini, kalian bisa searching nih di mana lokasinya. Oke, langsung aja aku ceritain dari awal pemberangkatan. Jumat 3 Juni 2022. Jadi guys, mulai prepare pemberangkatan pukul 10. Dari persiapan barang bawaan, alat-alat sampai naik ke mobil. Bantaran lengkap lah yang Nah, karena jarak dari SMA ke Barak Militer agak jauh, akhirnya kami lewat tol Kendal Semarang. Gak lama kemudian langsung keluar dari tol, langsung lanjut sampai Barak Militer. Gak kerasa sudah tepat jam 11.30. Akhirnya sampai di Barak. Langsung dilanjut sholat zuhur dan sholat Jumat. Karena kebetulan itu hari Jumat. Jadi yang laki-laki melaksanakan sholat Jumat. Setelah sholat zuhur selesai, aku sama teman-teman langsung dikumpulin di lapangan untuk makan siang. Nah, di situ kita awalnya karena mungkin hari pertama, jadi agak kaget makan yang biasanya sendiri dan santuy gitu kan. Di situ kita makan disiplin. Jadi cowok dan cewek dipisah, dibariskan. Ya, dua saja ke belakang. Terus antri buat ambil makanan. Ini semakin lama salah, semakin lama makan. Kami membawa nasi dan siap untuk makan. Di situ per orang ambil makanan nasi, ayam, sayur asam, sambal, sama air putih. Oh iya, di situ persiswa harus membawa piring dan alat makan sendiri-sendiri dari rumah. Jadi nggak banyak sampah numpuk. cepat. Geraknya cepat, ini nggak prasmanan. Ini bukan kondangan. Jangan nih. Cekat. Makan siang selesai, aku sama teman-teman aku langsung melakukan upacara pembukaan dan pemasangan tanda peserta. Tanda peserta diklat. Kita juga diberi arah alur kegiatan sampai akhir dan tujuan dari kegiatan ini. Lapor, upacara pembukaan diklat gabungan. Siap? Laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pembina STP 2K. Pancasila memiliki makna yang sangat berarti, bukan hanya sebagai falsafah. Kegiatan diklat gabungan organisasi sekolah dan penguatan karakter pelajar Pancasila SMA Negeri 1 Pegandon tahun 2022 di Bantir. Saya nyatakan dibuka. Demikian. Di tempat. Maju. Jalan.
kegiatan. Diikuti oleh seluruh. Nah, setelah upacara selesai, sesuai jadwal, langsung lanjut ke kegiatan materi kepemimpinan yang dipandu oleh Pak Edi. Di situ kita harus membawa buku dan alat tulis, soalnya ada materi yang harus kita catat, guys. Bicara kepemimpinan, maka kita berangkat dari dua hal. Yang pertama ada objek, ada sub. Yang mana itu adalah pemimpin semuanya. Cuma nanti levelnya level yang mana, gitu. Yang pasti Anda bukan level bawah, ya kan? Dari sekian sebagai seorang murid, saya adalah orang yang bermoral. Saya Anda sudah menulis itu nanti sebagai Dijelaskan apa itu pemimpin, sikap pemimpin, ciri-ciri pemimpin, pokoknya seru deh. Gak kerasa sholat asar sudah berkumandang, langsung sholat asar. Berarti rasanya banting wae. Setelah sholat asar selesai, langsung lanjut materi eksplorasi lingkungan. Kita ganti baju, bawa jas hujan, terus kumpul-kumpul di lapangan. Kemudian ini yang bawa jas hujan, silakan dipakai. Kita diberi instruksi materi dan di situ kita diberi tugas untuk mencari ekosistem dan tumbuhan yang ada di sana. Setelah instruksi langsung jalan di situ karena wilayah di dekat gunung, jadi tanaman yang ditanam kebanyakan kayak daun bawang, teh, kol, dan warga di situ kebanyakan seorang petani. Karena kebetulan habis hujan, jadi udara agak sejuk-sejuk dingin. Ketok. Dikelola dengan mengatur jarak sehingga buahnya bisa dilihat kompak. Ini petani harus yang modern kayak gini. Iya, biar pisang apa Pak Joko namanya? Pisang Ambon sama pisang Pantes Pak Mundur Gedung ora ngomong. Rojo temen ya. Pisang Ambon sama rojo temen. Oh, saya enggak mau lelah. Itu gunung apa anak? Gunung Kembar. Jadi ini ada buktinya ya guys. Mas Bal, kowe ning buriku, Bal. Aktornya bisa dulu dong. Gaya nih Rayos. Anjir. Lah ngono malah entuk keringet terus abdul. Kalau di video nah. Iya, ini sambil tak video, Pak. Ini official ini. Muter-muter eksplorasi yang melelahkan tapi seru, asik, dan akhirnya tiba di barak militer. Langsung deh lanjut mandi, ganti baju. Nah, karena baru awal datang, pas mau mandi ya kayak nggak berani gitu. Soalnya airnya yang dingin banget sumpah. Tapi tetap mandi kok. Azan maghrib tiba dan langit mulai gelap. Langsung deh sholat maghrib, terus makan malam. Selamat.
ke kantin, makan jajan, sampai deh waktu isya langsung sholat. Soalnya habis ini ada materi yang lainnya. Sholat isya selesai, lanjut kegiatan materi proposal dan LPJ. Materi ini dibantu oleh Bu Nur Hasanah Laila dan Pak Yanto. Nah, sesuai instruksi, jadi tiap organisasi memakai seragamnya. Kebetulan aku MPK, jadi aku pakai batik SMA. Di sini diajarkan gimana membuat proposal yang benar, urutan penulisan, dan gimana penyusunan LPJ. Oke, silakan. Ketuanya siapa? Aisyah. Oh, siapa? Oh, tadi ya. Belum ada kegiatan. Siap. Osis gak ada ketuanya. Kita cek dulu biar tambah semangat. Osis. Kurang kuat, ulang. Osis. Mantap. Ketuanya juga. Dan teman saya Muhammad Abdul Wahab dari Tempat. Saji bulan Ramadan. Ada berarti bulan apa namanya, bulan Maret ya? Bulan Maret, yaitu pas hari Ramadan. Nah, di situ kita udah Sampaikan untuk proposal dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bantara. Proposal tersebut, oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bernard Supranulia dari kelas 11 IPA. Di sini saya bersama Kak Lilis, bersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Sari. Langsung saja ya untuk proposal dari program. Oh ya guys, jadi barak laki-laki sama perempuan dipisah ya. Oke, nggak kerasa hari pertama udah selesai. Sebenarnya enak sih, seru, seneng. Oke, langsung lanjut ke hari kedua. Sabtu 4 Juni 2022. Ini masuk ke hari kedua. Pagi diawali dengan sholat subuh, ganti baju olahraga, langsung lanjut senam pagi di lapangan. Lebih baik menciptakan gerakannya sembarang. Ayo semua. Bebas. Silakan bergerak. Setelah senam, kita ini tempat wisata yang kita tunggu-tunggu, yaitu Bantir Hills yang berada di kaki Gunung Ungaran. Setelah itu kita berangkat dari Barak TNI ke wisata alam Bantir Hills. lemas besti. Yuk. Mas video. Halo guys, halo. Semangat guys, semangat. Oke, kita video walk kok. Ya, Bu. Ini kita mau ke Bantir Hills, kita nanjak. Apa nanjak apa? Oke. Oke.
Perjalanan menuju ke Banter Hills karena jalanannya agak curam, jadinya kita sangat lelah gitu guys. Walaupun kita lelah kita itu terbayar setelah kita naik ke atas karena kita melihat pemandangan yang sangat-sangat bagus sekali. Di situ ada kabut, ada gunung-gunung, dan pokoknya seru deh. Kita di atas foto-foto sambil buat video, ya kayak buat kenangan gitu loh. Setelah kita capek-capek ke atas karena isoma, kita harus turun dan turunannya juga sangat tajam. Serasa kita tuh kayak runjung gitu loh. Ayo Mas Izo. Yo. Semangat. Selebel. Setelah itu kita pembinaan mental dan fisik. Kita dibina oleh tentara yang sangat ganteng sekali dan cool banget loh. Namanya Pak Ali Rudi. Wah, kalian nggak tahu ya guys. Kita di situ dibina PBB, panas-panasan. Lutut dan tumitnya rapat. Ya, rasakan itu. Ke bawah lagi. 2. Turun. 3. Turun. 4. Ulangi. 4. Kemudian kerapian, tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan sebagainya. Itu termasuk adalah ciri-ciri. Bagus. Tepuk tangan dulu. Sedikit banyak sudah tahu semuanya. Tujuan PBB ini. Yang saya ulangi, pada saat kalian dikumpulkan selama kegiatan di Bantir, bentuknya. Nah, setelah isoma, kita bakti sosial bersama bapak-bapak TNI. Kita disuruh membersihkan barak. Setelah membersihkan barak selesai, kita lanjut seru-seruan bersama bapak-bapak TNI. Salah satunya yang bernama Pak Tomo. Nah, kita semua di situ seru-seruan bersama Pak Tomo, bercanda sana sini. Jangan terlalu kelihatan giginya. Kalau kelihatan giginya tak gosok pakai ini. Cukup senyum. Ya, paham? Siap. Siap, duduk. Siap, duduk. Ulangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wayangnya masih jalannya David. Setelah seru-seruan selesai, kita mempersiapkan pensi. Soalnya jadwal kegiatan berikutnya adalah pensi dari semua organisasi. Di situ kita dikumpulin sesuai organisasi masing-masing. Nah, waktu dikumpulin satu persatu, kita mempersiapkan apa pensi yang mau ditampilkan nanti malam. Kebetulan saya sendiri masuk ke pensi MPK, dan MPK itu menampilkan puisi berantai. Aku karo Nazar ki engko maju dikit. Kan iki nyebar. Kan musik kan sekiranya apa? Narik bocah-bocah. Tarik. Tutup kabeh. Awakmu narik siji foto. Nah, ini guys, waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu menampilkan pensi. Waktu jam 19.30. Kita menyiapkan pensi yaitu dari OSIS. OSIS menyiapkan pensi, nari, sama puisi. Kami akan membacakan puisi yang berjudul Negeri Sejuta Budaya. Kalau dari MPK sendiri menyiapkan puisi berantai. Aku adalah seorang caleg. Dan aku adalah seorang petani yang miskin. Saya adalah seorang maling. Dari Pramuka
Pramuka menyiapkan goyang kewer-kewer. Dan dari PMR menyiapkan drama. Nah, setelah selesai pensi, jadi kita persiapan untuk tidur, guys. Shh, aku mau cerita ke kalian ya, tapi hanya kita aja yang tahu. Setelah persiapan untuk tidur, aku dan beberapa teman aku, kita membuat tugas eksplorasi lingkungan. Nah, setelah kita selesai membuat tugas itu, kita kan belum mau tidur. Jadi kita seru-seruan sedikit dan teman-teman yang lain itu tidur. Di situ teman aku yang inisialnya A dia itu buang angin terus, guys. Dan kita malu dan gak enak hati ke teman-teman yang lain karena kita mengganggu. Dan setelah lampu dimatikan, kita persiapan untuk tidur, guys. Nah, ini hari terakhir, guys. Kita sholat subuh, kita ganti baju, dan aku sama teman-teman aku langsung ke lapangan untuk senam pagi. Di senam pagi ini ada dominasi dari Pramuka, yaitu goyang kewer-kewer yang dipandu oleh anak-anak Pramuka sendiri. Setelah selesai senam, kita makan pagi. Setelah makan pagi, kita kembali ke barak, mencuci piring, gelas, dan lain-lain. Setelah itu kita kumpul lagi dan kita bertemu sama bapak-bapak TNI. Kita diajari PBB. Setelah PBB kita lanjut ke outbound. Nah, kita kumpul di lapangan Api Unggun. Di situ kita dikasih arahan sama bapak-bapak TNI untuk outbound, yaitu kegiatan yang selanjutnya. Nah, di situ ada salah satunya ada penjinak bom, ada apa lagi ya? Aku kok lupa isi. Halo. Audio on. Yuk, siap. 3, 2, 1. Perut udah keisi, aku sama teman-teman langsung deh persiapan outbound yang dipandu oleh bapak-bapak TNI langsung. Nah, di sini guys ada bapak TNI yang gans banget loh. Nah, karena kita kebagian jamnya, jadi sebelum outbound kita dikumpulkan untuk PBB sama bapak-bapak TNI ini. Karena kita jarang PBB, kita juga angkatan corona, maksudnya karena terhalang oleh pandemi, jadi kita melakukan PBB salah-salah terus. Intinya kita harus fokus. PBB selesai, kita pindah di lapangan buat instruksi mengenai outbound. Jadi guys, outboundnya dibagi menjadi beberapa pos. Nah, di tiap-tiap pos ada Pak TNI yang jaga. Kita juga dibagi beberapa kelompok atau per peloton. Jadi tiap kelompok posnya beda-beda. Nah, tiap pos itu ada permainannya, ada flying fox, menjinak bom, turun tebing, jaring laba-laba, dan permainan penyelesaian masalah. Ini masih ditahan, bergantian tangan kanan turun, ya. Kaki kanan turun, bergantian tangan kiri tuh turun. Jelas? Siap, jelas. 2 kali, set. Ambil tali yang berdatang langsung ambil tali. 2 kali, Le. 2 kali diikat. 2 kali. Ini diikat. Masukkan, tarik, Masukkan. bawah. Diikat. Kita yang penting terurai dulu. Dipecahkan, dikasih komando. Bundur kita nih. Kamu balik bener ke kok. Balik iki padha ketarik iki, ra iso ya, iso. Coba. Ini nih sekarang pecahkan bagaimana? 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2,
dia berapa? Tolong, biar iso, ret seperti itu. Stop, berhenti dulu, perutnya nempel, tangan kiri megang, jangan di situ. Ya. Pagi, luar biasa, tak semangat. Beban. Mundur. 3, 4, 5, 6. Lagi kudune piye? Kedoni. Ayo sampai turun. Apa tipu? Otak kedoni lho. Dodok. Yo, dodok kabeh. Lah ngene lho, lah. 3 menit. Kurang ngiri, Mas. Zero lu. Soleh tarik nah, soleh. Zero lu. Ngiri. Ngiri, Mas. Duduk. 5 menit. Ngiri mana? 2 menit waktu tersisa. Mana? Alon. Oleh wis ora alon. Ditarik. Kenceng iki wis. Aja tarik. Kedoni. Oh iya. Kedoni sejak. Tali oleh si. Wis kedoni. Wis iso kedoni. Sambre. Rampung sik. Tarik keduk iki. Keduk mengarep awakmu ngarep. Sini lho. Sini meneh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kamera on. Audio on. Lighting. Oke. Loh, kok nggak ada talentnya kan? Talentnya di? Oh. Bentar, Mas. Oke. Yuk. Kamera on, audio on. Lighting aman, fokus. Yuk. 3, 2, 1. Ya, jadi mengapa SMA Pegadaian mengadakan latgab organisasi kesiswaan di dalam kegiatan di Banjar kemarin? Itu prinsipnya adalah untuk menanamkan dan menguatkan karakter masing-masing organisasi, sehingga perbedaan latar belakang masing-masing organisasi tidak menjadi halangan untuk berpacu dalam prestasi dan juga dalam menguatkan motivasi anak-anak dalam menjalankan organisasi. Tentunya gotong royong, kolaborasi, kebersamaan, kemandirian, dan juga kreatif itu muncul dalam diri siswa. Selain meletakkan dasar kedisiplinan, karena disiplin menjadi sesuatu yang utama, sesuatu yang fix harus dikuasai oleh anak-anak. Tanpa disiplin, semuanya tidak bisa berjalan dengan baik. Itu alasan kenapa ada latgab antar organisasi kesiswaan di SMA 1 Pegadaian ini. Di SMA Negeri 1 Pegadaian menerapkan profil pelajar Pancasila. Dan dari kegiatan tersebut, apakah ada kaitannya dengan penerapan profil pelajar Pancasila? Iya, karena dengan kolaborasi maka otomatis gotong royong menjadi satu dimensi yang dikuatkan dalam diri anak-anak berjalan. Jadi anak-anak ketika menjalani kegiatan itu ada kegiatan outbound, ada kegiatan kelompok dalam memecahkan satu solusi yang diharapkan muncul dalam diri mereka. Nah, itu salah satu bagian dari dimensi profil Pancasila. Dan kreatif menghasilkan sebuah ide, gagasan, aktivitas yang menjadi anak-anak lebih kuat untuk mencetak suatu ide hal baru yang tidak hanya meniru
dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, ini menjadi bagian juga dari penguatan profil Pancasila. Apa harapan Bapak setelah terlaksananya kegiatan latihan gabungan organisasi tersebut? Ya, harapannya jangan hanya sebatas ketika kegiatan. Jadi pasca kegiatan itu tetap menjadi bagian dalam kehidupannya. Kekuatan mental, kekuatan disiplin, jiwa gotong royong, kemudian jiwa kreatif, itu semuanya terbawa terus dalam kehidupannya. Dan di rumah, di masyarakat, mereka juga berperan, tidak sebatas di sekolah saja. Sehingga penanaman ini harapannya benar-benar menjadi bagian ikhtiar sekolah untuk mencetak lulusan dan mencetak siswa yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu harapan dari sekolah. Pada kegiatan latihan gabungan organisasi itu mengusung tema apa, Pak? Dan apa tujuan diadakan kegiatan tersebut? Oke. Jadi tema kegiatan latihan gabungan di Bantir yang kita laksanakan pada kesempatan yang lalu adalah mengusung penguatan karakter pelajar Pancasila. Jadi tujuan diadakan kegiatan tersebut adalah untuk memperkuat hubungan kerjasama, kekompakan, kebersamaan antar organisasi-organisasi siswa yang ada di sekolah. Seperti OSIS sebagai induk organisasi, kemudian Pramuka, ada juga PMR maupun MPK. Agar terjalin kerjasama yang lebih kuat untuk melaksanakan kegiatan dari event satu ke event yang lainnya. Organisasi apa saja yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan latihan gabungan organisasi ini, Pak? Ya, tentunya OSIS sebagai organisasi induk adalah organisasi utama yang menaungi berbagai macam organisasi di sekolah. Kemudian ada juga Prajamuda Karana atau Pramuka, di mana Pramuka ini adalah organisasi dunia, global, dimanapun ada pramuka. Kemudian yang ketiga adalah MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas sebagai legislatif dari sistem demokrasi yang ada di sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah Palang Merah Remaja. Tentunya keempat organisasi tersebut adalah organisasi yang pada kegiatan kemarin di Bantir adalah organisasi yang mengikuti kegiatan. Apakah kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan di tahun yang akan datang? Insya Allah kegiatan itu akan dilaksanakan dari tahun ke tahun sebagai kegiatan rutin, karena bagaimanapun juga organisasi sekolah harus memiliki tujuan yang sama dalam membangun visi misi sekolah. Meskipun dengan jalan masing-masing, dengan bidang masing-masing, tapi yang jelas visi misi sekolah adalah satu. Dan organisasi-organisasi yang ada di sekolah bertanggung jawab turut serta mensukseskan visi misi sekolah. Dan bagaimana pesan dan harapan Bapak terhadap kegiatan tersebut? Oke, pesan dan harapan saya khususnya bagi kader-kader organisasi, saya harapkan kegiatan di Bantir kemarin bisa menjadi pengalaman hidup yang tidak terlupakan, terutama pengalaman kalian dalam menempa jiwa-jiwa kepemimpinan. Bagaimanapun juga kita adalah makhluk sosial. Dalam diri kita tidak bisa hidup sendiri, kita akan selalu hidup dengan orang lain. Maka agar kita nyaman, aman dalam berkegiatan atau bersosialisasi, kita harus mampu menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Siapa tahu, kelak Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi kalian dengan amanah yang lebih daripada sekarang. Ada yang jadi pemimpin perusahaan, ada yang jadi pemimpin politik, ada yang jadi pemimpin pemerintahan, atau lainnya. Saya harapkan jiwa-jiwa Pancasila itu tertanam kuat dalam sanubari kalian. Bukan hanya tertanam tapi juga diamalkan. Inti dari pemimpin, tugas utama pemimpin adalah memimpin, bertanggung jawab dan rela berkorban. Seluruh anak buah adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Ya. Pemimpin melindungi banyak anak buah. Pemimpin melindungi tanggung jawab yang sangat besar, lebih besar daripada anak buahnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani mengambil resiko untuk suatu kebenaran. Pemimpin yang berani melindungi anak buahnya dalam satu hal-hal yang mengancam. Pemimpin yang berani bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan. Jadilah pemimpin yang berjuang untuk rakyat. Jadilah pemimpin yang berjuang dengan hati, bukan untuk pencitraan atau kepentingan-kepentingan pribadi. Terima kasih, itu harapan saya di kegiatan itu tentang kepemimpinan sebagai salah satu dasar atau pokok tujuan utama dari penguatan karakter pelajar Pancasila.
Terima kasih, Pak.